Sebelum nonton video ini, kalian wajib harus pencet tombol subscribe. Sekarang juga ngasih waktu selama 5 detik. Halo Sobat Generasi Medis, ketemu lagi sama saya Alan Praditya. Sebelumnya saya mau mohon maaf ke kalian semua bahwa pada akhir-akhir ini saya jarang bikin konten untuk kalian, jarang bikin konten di YouTube. Itu karena emang kondisi sekarang juga lagi pandemi dan kita lagi banyak aktivitas juga di rumah sakit, jadi udah jarang bikin video. Mungkin untuk sekarang dan kedepannya insya Allah kita bakalan rutin bikin video dan rutin uploadnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal membahas tentang penanganan pertama pada pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih hipoglikemi itu apa? Hipoglikemi itu keadaan di mana gula darah dalam tubuh kita itu kurang dari normal. Jadi keadaan gula darahnya, interpretasinya, nilainya lebih rendah daripada gula darah normal. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah teman-teman, untuk penanganan kasus hipoglikemi ini kita penanganannya sesuai kondisi pasien. Jadi yang pertama kita lihat adalah kondisi keadaan berapa nilai gula darah pada pasien tersebut. Oke, untuk contoh kita ambil saja misalkan contohnya gula darah pasien tersebut di range 60. Nah, ketika gula darah pasien tersebut 60, yang kita lihat berikutnya adalah pasiennya sudah terpasang infus atau belum, pasiennya sadar atau tidak sadar. Ketika pasien tersebut sadar dan apalagi pasien tersebut belum terpasang infus, kita anjurkan untuk penanganannya biasanya minum teh manis untuk meningkatkan gula darah dalam tubuh pasien tersebut. Nah, karena gula darah di range 60 itu nggak begitu rendah, biasanya setelah minum teh manis itu kita nggak melakukan pengecekan ulang untuk gula darahnya. Tapi kalau misalkan gula darahnya di bawah 60, taruhlah misalkan 30, kondisi pasiennya sadar atau tidak, sudah terpasang infus atau belum. Nah, kalau kondisi pasiennya sadar, biasanya tetap kita pasang infus. Selain disuruh minum teh manis, pasien tersebut juga kita suntikan obat gula, obat penambah gula. Obatnya ini dia. Jelas nggak? Ini dia obatnya. Nah, ini adalah larutan dextrose 40%. Jadi larutan dextrose 40% ini kita injekkan bolus VIP di IV lain pasien di infus. Ini satu gini, itu satu flash ya, satu flakon. Jadi biasanya berapa flakon yang kita masukkan itu tergantung instruksi dari pemberi instruksi dari dokter. Dari dokter penanggung jawab pasiennya. Nah, selanjutnya untuk pasien-pasien dengan masih gula darah 30, tapi kondisi pasien udah nggak sadar, tetap harus kita pasang line infus dan kita boluskan dextrose 40% juga, tapi dia nggak boleh kita kasih makan atau minum dulu, termasuk teh manis, karena dengan kondisi pasien-pasien yang tidak sadar itu emang tidak dianjurkan untuk makan atau minum, bisa aspirasi pasiennya. Jadi obat yang kita masukkan hanya dextrose 40% ini saja. Nah, tadi udah dijelaskan bahwa instruksi dextrose 40-nya berapa flakon itu tergantung dari si dokter pemberi instruksi, dokter penanggung jawab pasiennya. Nah, biasanya setelah dilakukan penginjekan D40 ini, kita akan melakukan pengecekan ulang untuk gula darahnya. Itu kisaran 30 menit atau 1 jam setelah injek D40 ini. Nah, untuk kenaikan gula darahnya berapa, itu selanjutnya kita laporkan. Biasanya setelah dilaporkan itu ada instruksi. Maksudnya kalau misalkan gula darahnya masih rendah, itu ada instruksi misalkan selanjutnya jika memungkinkan
memungkinkan minum teh manis. Jika tidak memungkinkan, bila perlu kita bolus lagi D40-nya. Tapi kalau misalkan hasil akhir gula darahnya setelah diinjak D40 itu udah normal, ya biasanya udah setelah itu selesai instruksinya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, bye-bye.